lain kali deh jadi. Oke, puji Tuhan ya, kita sudah boleh bersaksi karena kesaksian kita itu adalah harta yang harus kita selalu kerjakan. Bentar kita akan baca firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ke 7. Kita baca bergantian. Harta rohani dalam bejana tanah. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ke 7. Sudah ketemu semua ya? Kita baca bergantian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami memuaskan tawaran sendiri yang memalukan. Kami tidak terlalu licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipergunakan oleh semua orang yang dapat Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang kiranya telah dimintakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terang, Ia tidak akan terang-terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dalam pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, yang baru saja membacakan firman Tuhan, karena imannya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang diperkatakan. Dan terlebih lagi berbahagia ketika nanti Roh Kudus mengajarkan kebenaran firman, kita meresponinya dengan hati yang mau bertobat dan menjadi pelaku firman. Jadi sepanjang sore malam hari ini kita akan belajar bersama Roh Kudus mengenai terima dan kerjakan harta pelayanan pendamaian. Ya, tadi pagi temanya masih sama sampai dengan malam hari ini, karena Roh Kudus menggali kedalaman dalam hati saya untuk dapat disampaikan bagi gereja dan khususnya jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Nah, kita mengerti bahwa tema yang akan disampaikan bicara tentang harta pelayanan pendamaian, ya, dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7 tadi, bahwa dikatakan di ayat pertama tadi apa, Bapak Saudara? Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi ada kalimat pelayanan ini. Apa arti pelayanan ini? Nanti kita akan belajar. Yang pasti di ayat ke-7 ditutup dengan kalimat, tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, jadi ada dua kalimat penting. Oleh kemurahan Allah kami terima pelayanan ini, kami tidak tawar hati. Ayat ke-7 dikatakan, tetapi harta ini. Jadi pelayanan ini adalah harta ini. Perikopnya dari 2 Korintus 4, kalau Anda baca, perikopnya ditulisnya apa? Harta dalam bejana tanah liat. Siapakah tanah liat itu? Ya kita, Bapak Saudara, orang percaya. Kita itu tanah liat Tuhan tunjukkan. Terserah Tuhan mau bentuk seperti apa. Nah, di dalam bejana tanah liat ini ternyata ada harta yang terpendam, yang tersembunyi, tapi ini sangat penting dan harus dikerjakan oleh orang percaya. Nah, salah satu hartanya tadi sudah dibocorin, disebut harta pelayanan pendamaian. Tapi kita mau belajar dua harta saja malam hari ini. Di Matius 6 ayat 19 sampai 21, Tuhan telah berfirman. Ini Tuhan Yesus berfirman kepada kita sebagai berikut. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, seringkali Matius 6 pasal 19 ayat 19 sampai 21 ini kita sering menangkapnya apa? Oh, ini Tuhan Yesus sedang mengajar tentang nggak boleh mengabdi sama dua tuan, nggak boleh mengabdi sama Mamon dan kepada Tuhan Yesus. Pilih salah satu, betul. Tapi kalau coba Anda renungkan lagi,
Kenapa di ayat ke-20 Tuhan kasih perintah, kumpulkan bagimu harta di surga. Ini perintah bukan cuma sekedar slogan atau ilustrasi belaka. Ini perintah yang sangat penting. Tuhan tuh nggak pernah ngomong sia-sia, yang ngomong pasti ada tujuannya. Nah, ayat 19 sudah diperingatkan, jangan kumpulkan hartamu di bumi, ngangkat karat, merusak, pencuri, membongkar serta mencurinya. Ini orang yang keturunan Tionghoa pasti mengerti ayat ini. Kenapa? Kalau kita selama hidup di bumi ini mau kumpulkan harta sekaya apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun hartamu, ketika kita mati, ketika kuota hidup kita habis, ya tadi saudara WL sudah kesaksian ya, ada temennya sehat buger tiba-tiba mati gitu kan. Kita pun nggak pernah tahu kan kapan kuota hidup kita habis, tapi detik itu terjadi. Betul kan ayat 19? Harta sebanyak apapun kan hanya bisa paling titip pesen. Kalau aku mati, tolong ya cincin berlian yang aku suka itu, baik yang ada 5 di jariku, kalung yang begitu mewah, jas yang aku seneng gitu kan, sepatu yang aku seneng, semua koleksi-koleksi barang-barang bermerekku, tolong dimasukkan dalam peti. Ya, kalau kita terima wasiat begitu ya harus pakai hikmat juga kan. Apakah betul Anda yakin mau masukkan semua barang-barang berharga? Detik Anda masukkan, tidak lama kemudian itu makam dibongkar oleh pencuri, diambil, dipretelin. Anggap ya, barang-barang mewah pun, mau itu jas, sepatu, apa saja akan habis dengan ngengat dan karat. Jadi kita harus sadari loh, kalau kita mengumpulkan harta hanya di bumi, nggak bisa dibawa dan dinikmati ketika nanti kita berjumpa Tuhan di surga. Sampai di sini paham ya? Jadi Tuhan kasih perintah selanjutnya nih ayat ke-20. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga nggak ada ngengat dan karat, pencuri juga tidak bisa bongkar dan mencuri. Nah, seringkali kita nggak paham ayat ini, kita hanya abaikan karena kita nggak mengerti kedalaman dari arti firman ini, dan kita hidup ya sudahlah, mengalir aja lah. Bahkan ada yang berpikir begini, nanti ngumpulkannya kalau udah di surga. Nah, ini yang mau kita kupas, sebab di surga nanti kita nggak perlu kerja, Bapak Saudara. Jadi kalau ayat ini diartikan nanti di surga aja kita ngumpulin hartanya, terlambat. Ini perintah bukan untuk mengumpulkan harta ketika nanti di surga. Ini perintah Tuhan Yesus diberikan kepada kita supaya kita kumpulkan harta selama kita masih di bumi, dikumpulkan untuk dapat dibawa dan dinikmati ke surga. Itu arti dari ayat tersebut. Nah, jadi kita mulai bertanya-tanya kan, apa ya harta yang sejak kita masih hidup di bumi ini harus dikerjakan, dikumpulkan supaya nanti kelak ketemu Tuhan, harta itu dapat dibawa dan dinikmati. Ini yang mau Roh Kudus sampaikan. Nah, kita harus sadari dulu bahwa hidup ini hanyalah sebuah pengulangan 1 sampai 7 hari. Sadar nggak, Bapak? Hidup ini kan cuma diulang aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus diulang lagi. 7 hari diulang bertahun-tahun seperti itu, kita nggak pernah sadari bahwa suatu hari nanti 1 dari 7 hari itu akan menjadi hari terakhirmu. Waspadalah, berjaga-jagalah. Ya, hidup ini hanya sebuah pengulangan. Bahkan yang paling seneng dirayakan ulang tahunnya, ya oke, mulai juga renungkan. Saya nggak nakut-nakutin tapi renungkan. Begitu, happy birthday to you. Harusnya kita berpikir, usiaku tambah 1, berarti apa? Kuota hidupku semakin menipis, kan gitu. Benar nggak? Iya kan, harusnya kita makin was-was. Karena semua orang punya kuota hidup yang hanya Tuhan yang tahu. Berapa panjangnya, berapa batasnya. Kalau Hizkia enak. Ketika Nabi Yesaya mengunjungi Hizkia dan Hizkia dikatakan hampir mati karena sakit parah di usia waktu itu berapa? 39 tahun. Divonis sakit parah dan akan mati. Tuhan pinjam mulutnya Yesaya untuk sampaikan. Kemudian Yesaya nangis, meratap, berdoa, berseru. Tuhan katakan, aku mendengar doamu dan aku melihat air matamu. Yesaya kembali sampaikan pada hamba-Ku Hizkia, raja umatku. Tambahkan usianya 15 tahun lagi. Wah, enak ya. Hizkia sudah dibocorin Tuhan. Hore, nggak jadi mati muda. 39 tambah 15 ya lumayan lah. Capsi ya, mulai mantap, termasuk muda banget Bapak Ibu Saudara. Meninggal di usia muda. Bapaknya Hizkia, yaitu Raja Ahaz, meninggal juga di usia muda. Kalau nggak salah meninggal di usia 36 tahun. Ada apa dengan garis keturunan ini? Kok dikejar dengan kutuk kematian mati muda? Ya. Oleh sebab itu makanya kita harus siapkan harta di surga, yang artinya sudah di bumi, ya bekerjalah supaya harta nanti dapat dibawa dan dinikmati di surga.
Nah, ada 2 jenis harta Bapak Saudara. Ada 2 jenis harta yang harus kita kerjakan, karena ini perintah Tuhan ya. Tuhan bilang kumpulkan bagimu harta di surga. Ini perintah. Jadi perlu ketaatan. Kadang kita mau taat tapi nggak ngerti. Bahkan ngumpulinya nanti kan? Enggak, ngumpulinya sekarang. Loh, kenapa nggak nanti aja? Ya, berarti kita salah belajar, salah mengerti. Apa dasarnya kok salah belajar? Baca di Wahyu pasal 21 ayat 4 dikatakan begini, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap atau tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Berarti kita sudah sepakat ya, di Wahyu dikatakan di surga itu tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada maut, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan, termasuk juga tidak ada susah payah. Berarti tidak ada perlu jerih lelah ataupun bekerja. Kejadian 3 ayat 19, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan diusir keluar dari Taman Eden. Rencana Allah semula itu menciptakan Adam dan Hawa itu kalau dia nggak jatuh dalam dosa adalah manusia yang immortal, yang kekal, dan bisa mengalami kematian. Luar biasa ya, hidup berkasih-kasihan dengan Tuhan Yesus sebagai pencipta. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makanya diusir keluar dari Taman Eden, dan Tuhan memberikan perintah supaya manusia sejak hari itu menerima namanya pekerjaan atau berpeluh kesah. Nah, tapi Kejadian 3 ayat 19 ini dikatakan begini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Makanya kita bekerja kan untuk memenuhi kebutuhan kita, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya apa? Yang lama sudah berlalu, nanti kalau ketemu Tuhan Tuhan jadikan segala sesuatunya baru. Artinya ya, di surga itu tidak ada lagi pekerjaan. Jadi tidak betul kalau mengumpulkan harta di surga dikerjakannya nanti ketika di surga. Enggak, di surga tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi sakit penyakit, karena kita diberi tubuh kemuliaan. Di 1 Korintus 15 ayat 42 kita akan mengenakan atau memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan kayak apa sih? Seperti yang Tuhan Yesus kenakan ketika beliau bangkit dan menampakkan diri 40 hari. Dia akan memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan bisa makan nggak? Makan. Tuhan aja makan ikan goreng kan ketika menampakkan diri pada murid-muridnya, dengan tubuh kemuliaan yang begitu khas karena masih ada bekas lubang pakunya. Ya, sehingga muridnya namanya Thomas yang nggak percaya disuruh mencucukkan jari dan tangannya di lambung Yesus, baru percaya dan bertobat. Tubuh kemuliaan begitu indah sampai 2 murid yang berjalan ke Emmaus nggak sadar kalau yang menyertai, yang ngomong dari tadi itu Yesus. Ketika Yesus memecahkan roti, baru sadar, baru mereka ngomong, oh makanya nggak heran ya, rohku ini menyala-nyala. Ternyata baru sadar itu Yesus. Jadi tubuh kemuliaan itu tubuh yang sempurna. Kita akan nampak jauh lebih muda. Jadi Bapak Saudara sekarang sudahlah, nggak usah khawatir tentang kerut di mukamu, nggak usah bingung cari salon untuk mempercantik atau memperganteng diri. Nanti tubuh kemuliaan itu kita akan nampak fresh dan semakin ganteng dan semakin cantik. Amin. Karena Tuhan kasih tubuh kemuliaan ya. Seperti itu gambarannya. Nah, dan di surga tidak ada penderitaan, berarti nggak ada susah payah. Ngapain harus bekerja? Tidak ada penderitaan. Wahyu 7 ayat 16. Mereka tidak akan dapat derita lapar atau dahaga. Matahari dan panas terik tidak menimpa lagi, karena Tuhan yang menjadi matahari bagi orang-orang percaya nanti di surga. Ya. Dan ini membuat kita menyadari bahwa berarti kita itu sesungguhnya warga negara kita apa Pak? Warga negara kita itu sebetulnya surga. Kewarganegaraan kita tuh warga kerajaan surga. Kita di bumi ini cuma numpang hidup. Kita ini warga asing yang numpang hidup di bumi yang sementara ini. Dan Bapak Saudara mesti ragu nih. Kita buka ya Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Itu udah jelas. Ya. Jadi kewargaan kita tuh warga kerajaan surga. Kita justru di bumi ini malah numpang sebagai warga asing hidup sementara. Dan dikatakan juga apa? Selain kita ini kewarga negaranya adalah warga negara surga, kita juga ahli waris kerajaan surga. Roma 8 ayat 6, ayat 16 dan 17. Kita dikatakan apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi Anda mulai renungkan, oh aku orang percaya, warga kerajaanku adalah warga
kerajaan surga. Kewarganegaraanku adalah warga kerajaan surga. Dan aku ahli waris kerajaan surga. Berarti dua hal ini Anda harus ingat-ingat. Warga negara surga, ahli waris kerajaan surga. Ya berarti kalau kita ahli waris ngapain bekerja? Coba renungkan. Kalau udah ahli waris ya tinggal terima warisan dan nikmati aja di surga. Tapi kenapa kok Tuhan kasih perintah? Kumpulkan bagimu harta di surga. Nah perintah itu dikerjakannya bukan nanti kalau di surga, selama masih di bumi. Ya semakin mengerti ya. Nah jadi sekarang kalau kita makin mengerti, Wahyu 14 ayat 13 ini menjadi dasar fondasi yang semakin menguatkan kita. Tidak perlu ragu bahwa apa? Wahyu 14 ayat 13 dikatakan demikian. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dikatakan boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya di surga ngapain lagi berjerih lelah? Di surga nanti hanya tinggal menikmati keindahan hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Ya. Nah jadi apa dong maksudnya mengumpulkan harta di surga tadi? Kalau ternyata arti dari mengumpulkan harta di surga adalah mengumpulkan harta ketika kita masih hidup di bumi yang dapat dibawa dan dinikmati ketika berjumpa dengan Tuhan di surga kelak. Apa dong itu? Yang pasti bukan duitmu, yang pasti bukan propertimu, yang pasti bukan perhiasanmu, saudara. Semua akan dimakan nengat dan karat habis. Anda bawa mati pun pencuri membongkar dan menculiknya. Jadi apa dong? Catat baik-baik, karena firman ini akan jarang Anda dengar dari khotbah manapun ya. Ini pewahyuan yang perlu disampaikan bagi gereja Tuhan. Yang pertama adalah harta yang Tuhan inginkan setiap orang percaya. Sejak jadi orang percaya harus kumpulkan harta ini ya, supaya kita bertobat. Tapi sejak nanti terima pengajaran ini jangan berpikir kalau gitu aku resign aja ya, aku keluar aja dari perusahaan. Ya itu namanya ngawur, karena ada firman yang berkata nggak mau kerja nggak usah makan. Tapi Tuhan ingatkan keseimbangan hidup. Harta di bumi Anda kerja untuk memenuhi kehidupanmu, Anda menabung untuk berinvestasi boleh. Tapi kalau hatimu hanya berada di situ, nah celakalah Anda. Karena Tuhan sudah kasih perintah kumpulkan harta di surga. Berarti ada harta yang lain yang disebut harta rohani yang tersimpan di bejana tanah liat. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7 tadi. Apa itu harta rohani yang tersimpan di bejana tanah liat sejak Anda jadi orang percaya? Yang pertama adalah harta membangun hubungan pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus setiap hari. Harta yang pertama. Nanti saya jelaskan detailnya. Yang kedua adalah harta pelayanan pendamaian. Harta pelayanan pendamaian ini harus dengan rela hati dan kerinduan untuk mau terima dan kerjakan. Tanpa Anda mau terima dan kerjakan, harta ini tidak akan pernah Anda kumpulkan. Nah banyak orang percaya mengabaikan dua harta ini. Dia prinsipnya begini, ya sudahlah hidup Kristen sudah menjadi orang percaya, jalanin aja seperti ini. Tuhan kasih karunia kerjakan, Tuhan kasih urapan untuk pelayanan kerjakan. Tapi dia tidak pernah mengerti bahwa ada perintah Tuhan untuk mengumpulkan harta itu, dia tidak lakukan. Karena mungkin tidak mengerti, sekalipun mengerti malas mengerjakannya. Karena memang harta ini kalau Tuhan bilang kumpulkan berarti butuh komitmen, butuh juga kemauan untuk melakukannya. Kerjakan, kumpulkan, berarti kan ada kerjasama antara Tuhan dan kita sebagai orang percaya. Dan dua jenis harta ini harus dikerjakannya bersamaan. Anda tidak bisa pilih-pilih. Aku mau kerjakan yang harta pertama deh, yang kedua enggak bisa. Karena orang yang mengerjakan harta pertama pasti akan timbul kerinduan untuk melakukan harta yang kedua. Orang yang nggak pernah melakukan harta yang pertama, yaitu harta membangun hubungan pengenalan intim dengan Tuhan, sudahlah, mau didorong-dorong, mau diajak-ajak untuk melakukan harta pelayanan pendamaian, tidak akan pernah mau ikut. Ya ada kerinduan, karena yang pertama pun nggak dikerjakan. Ya, jadi Anda nanti akan mengerti nih. Oh, pantesan ya, gua ini gak pernah mau menerima dan melakukan harta pelayanan pendamaian. Karena yang ke satu pun gua gak pernah kerjakan. Boro-boro gua kumpulin sejak jadi orang percaya sejak 10 tahun yang lalu. Gak pernah tahu dan sekalipun tahu gak pernah mau untuk mengerjakannya. Jadi ini waktunya Bapak Saudara, mulai kerjakan harta yang pertama dulu. Sadari dan bertobat. Ya, termasuk saya pun juga mengalami pertobatan karena Roh Kudus singkapkan. Nah sekarang gimana caranya membangun hubungan pengenalan yang intim yang sebagai harta yang terindah ini dalam hidup kita ini? Caranya gimana? Seingat saya belum pernah khotbahkan hal ini di tempat ini. Di tempat lain sudah sering berkali-kali. Gimana caranya dapat membangun harta pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus?
Ada yang tahu caranya? Melalui saat teduh pribadi yang intim dengan Tuhan setiap hari. Gak enak ya kalau diingatkan saat teduh sama Tuhan, kayaknya jadi PR ya. Tapi Tuhan sayang, maka Tuhan ingatkan. Makanya Matius 6 itu harus dimengerti dengan mendalam. Kenapa Tuhan kasih perintah? Masa Tuhan iseng kumpulkan bagimu harta di surga? Lah ngapain di surga nanti kerja? Wong kita ahli waris, tinggal nikmatin aja. Bukan. Selama masih hidup di bumi ini loh, yang sebentar lagi kuota hidupmu bisa habis sewaktu-waktu tanpa Anda tahu. Nanti pulang ketemu Tuhan mau jadi orang yang miskin, tidak bawa apa-apa. Apa yang Anda mau banggakan? Kecuali Anda datang dan berkata, Tuhan, ini loh 2 harta rohani yang kau titipkan di bencana tanah liat dalam hidupku. Aku bawa padamu. Lalu Tuhan bilang apa? Mari masuk hambaku yang setia dan bertanggung jawab. Aku mengasihi. Karena Tuhan mengerti kita setia melakukannya. Dengan air mata kita lakukan ini, yaitu saat teduh yang intim dan berkualitas setiap hari dengan Tuhan. Nah, kalau Anda pernah membaca Matius 7 ayat 20 sampai 23, ya, Matius 7 ayat 21 atau dimulai dari 20 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ayat 20-nya begini bunyinya. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ayat 21 begini. Bukan setiap orang yang berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir ini Anda harus mengerti, ini bisa artinya pada hari akhir zaman atau pada hari kuota hidupmu habis. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini kan orang sedang komplain. Ya, kalau pakai bahasa Mandarinnya gitu, Tuhan bocengli gitu ya. Ayat 23-nya gini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lihat ada tanda serunya ya. Kalau baca juga harus tegas karena ada tanda serunya. Tuhan nggak sedang bertanya nih, Tuhan sedang menegur dengan menghardik dengan keras. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, firman ini sangat tegas dan keras. Nah, banyak juga penafsir yang mengatakan, Pak, ini ayat untuk para nabi-nabi palsu. Coba renungkan baik-baik, saudara. Nabi palsu itu sudah dijawab di ayat 20 tadi. Kalau Anda mau bilang itu kan guru palsu, Pak, maksudnya guru palsu, maka Tuhan bilang nggak dikenal. Itu penginjil palsu, itu gembala palsu, itu rasul palsu. Enggak. Terhadap yang palsu dan sesat, sudahlah, nggak usah bingung. Tuhan sudah beritahu rahasianya di ayat 20, nanti dari buahnya lu kenal mereka, pohon yang baik hasilkan buah yang baik. Sudah simpel, biarin aja mereka mau memasukkan Injil kebenaran, mau menyesatkan Injil kebenaran, berurusan dengan Tuhan, tapi buahnya kelihatan. Oh iya, penyesatan tuh gitu ya, tapi kalau sudah diberitahu ya nggak usah nunggu hasil buahnya, kita sudah diberitahu. Tapi Tuhan ngajarin kita nanti buahnya lu bisa lihat kok. Tapi ayat 21 sampai 23 ini berbicara tentang tertolaknya dengan sangat keras orang-orang percaya di akhir zaman, termasuk Anda dan juga termasuk saya. Kalau nggak berjaga-jaga bisa masuk bilangan orang-orang yang tertolak dengan sangat keras di akhir zaman. Apa yang bisa Anda sanggah dari ayat ini? Kalau Anda bilang nabi palsu, saya tidak pernah menemukan orang-orang pengusir setan yang palsu. Tadi Pak Chandra ini kesaksian diberi karunia khusus katanya ya. Saya percaya pengusiran setan bukan karunia khusus. Semua orang diberi kuasa yang sama, tinggal berani dan mau enggak gitu ya. Jadi tidak ada karunia khusus, tidak ada karunia mengusir setan, yang adanya kuasa Roh Kudus untuk mengusir setan-setan ya. Tapi coba Anda lihat, kok bisa dibilang pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru-seru. Jangan-jangan Anda, jangan-jangan juga saya. Loh Tuhan, kok aku diusir, gak masuk kerajaan surga? Kok Tuhan bilang gak kenal aku? Kok Tuhan bilang aku pembuat kejahatan? Tuhan lupa ya? Saya nih sudah khotbah 7 tahun Tuhan di mana-mana, dari pagi sampai malam setiap minggu tidak pernah absen Tuhan. Tuhan lupa ya aku bernubuat loh Tuhan bagi banyak jemaat yang dibangkitkan hidupnya oleh karena pernubuatan yang aku sampaikan kepada mereka. Tuhan lupa ya banyak yang kerasukan setan aku bebaskan. Tuhan lupa ya yang sakit aku sembuhkan. Tuhan tetap bilang apa? Gua nggak kenal lu pembuat kejahatan. Itu. Coba renungkan. Pernah nggak ketemu orang bernubuat nggak pakai nama Yesus? Itu bukan nubuat, lu buat. Pernah nggak ada orang kerasukan setan kemudian ada seorang percaya hamba Tuhan saya juga terus dia musik begini, demi nama Cahya Nugraha pergi kan? Ya nggak pergi, setannya nggak kenal saya. Ya, harus di dalam nama Tuhan Yesus baru kabur.
demi nama Yesus kabur. Jadi tidak mungkin kerajaan setan terpecah-pecah. Tidak mungkin nabi palsu, seorang dukun yang mau jadi pendeta terus bawa nama Yesus mengusir setan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, jadi renungkan baik-baik. Kerajaan setan itu walaupun penusan juara, tapi mereka tahu, udah boy yang pergi, tahu yang masuk. Hati-hati, ya. Kenapa setan dapat diusir? Bukan diusir, mereka tuh hanya saling menghormati karena ada pangkat-pangkat dalam kerajaan setan. Ya, kenapa orang rasukan dibawa ke dukun paranormal seolah-olah bisa sembuh sementara? Karena pangkat setan yang mengusir lebih tinggi, dia hormat, ada roh teritori, ada batasannya. Tapi kalau dikatakan mengusir setan demi nama Yesus, ya sudah orang percaya. Anda dan saya. Terus Anda juga jangan berdalih, puji Tuhan Pak, memang saya nggak pernah mengusir setan, saya nggak pernah mengadakan mujizat, aman ya Pak, saya nggak terusir. Itu lebih parah lagi. Kalau yang melayani Tuhan aja Tuhan nggak kenal, apalagi kita yang nggak pernah peduli dengan isi hati Tuhan untuk melayani Tuhan, ya. Jadi jangan cari celah-celah untuk membenarkan diri, tapi kita bertobat. Intinya adalah pada hari yang terakhir banyak orang percaya yang akan tertolak. Nggak cuma tertolak loh, tertolak dengan sangat keras. Reasonnya apa? Alasannya sederhana. Tuhan cuma bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Nah, coba renungkan dulu. Tuhan lupa ya, aku jadi WL itu di gereja sudah 10 tahun. Tuhan bisa nggak kenal ya? Aku sudah jadi pengkhotbah itu 8 tahun kok Tuhan nggak kenal. Aku sudah jadi gembala 25 tahun kok nggak dikenal. Coba renungkan baik-baik. Jadi tertolaknya orang-orang percaya karena tidak dikenal. Lebih parahnya dibilang, "Enyah kamu pembuat kejahatan." Wow, bagaimana bisa ya orang-orang percaya di akhir zaman tertolak dengan sangat keras dari hadapan Tuhan. Kalau Anda renungkan baik-baik, sebetulnya semua bentuk pelayanan kita itu, kita ini semua cuma titipan karunia. Roh Kudus ada 9 karunia, titipan juga kan. Semakin setia semakin ditambah-tambahkan. Urapan juga sama kan. Urapan itu semakin kita setia semakin urapannya matang. Dan itu yang membuat orang terkesima kan. Melihat hamba-hamba tertentu dilihat dari karunia dan urapannya. Nah ya boleh-boleh aja mau itu nyata, mau itu pekerjaan Roh Kudus, tapi yang celakanya hamba Tuhan yang membawa karunia dan urapan itu kalau nggak berjaga-jaga, dia sendiri tertolong. Makanya Paulus bilang harus berjaga-jaga. Dan sampai aku beritakan Injil banyak jiwa buka pada kerajaannya, aku sendiri tertolak dari hadapan Tuhan. Tuh Paulus saja ngerti. Paulus kurang sakti apa? Saya bilang sakti ini bukan untuk mengajar kita mendewakan hamba Tuhan ya. Kurang hebat apa? Pelayanan Paulus itu kurang hebat apa, saudara? Pernah mengalami yang spektakuler yang kita belum ada buku hitamnya di jalan gitu ya. Paulus ini dahsyat sekali. Tapi dia mengerti loh rahasia firman ini. Dia pun harus berjaga-jaga supaya dia sendiri jangan tertolak setelah dia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi mereka tertolak karena apa nih? Karena dulu memang pernah sih membangun hubungan pengenalan itu pernah, tapi dulu waktu dulu cinta mulai masih membara itu, nggak pernah bisa tinggalkan doa, apalagi saat teduh jangan ditawar-tawar. Pokoknya yang lain pacaran, yang lain malam mingguan dia tetap cari Tuhan, tetap memuji menyembah Tuhan dengan lagu favoritnya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Nggak pernah dia tinggalkan. Ya, tapi perjalanannya waktu yang namanya euforia ya, tepuk tangannya orang-orang mengagumi dia mulai tinggalkan tuh saat teduh. Tuhan gak penting lah, yang penting kan aku sudah berjalan melayani Tuhan, bawa karismanya Tuhan. Nah, itu karisma bahaya sekali. Karena Hosea pun mengajarkan kan umatku binasa kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Terus juga Tuhan bilang begini, aku lebih menyukai pengenalan akan pribadiku daripada korban bakaran dan korban pujian. Wow, ya jadi penting sekali nih harta. Pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus jangan coba Anda abaikan. Karena ini harta. Tuhan bilang kumpulkan. Nah dulu pernah Pak, dia bertobat, kumpulkan lagi. Sampai kapan? Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan, sampai garis akhir hidupmu, sampai kuota hidupmu selesai di hadapan Tuhan. Anda sudah bawa banyak harta jenis yang pertama ini. Jadi hati-hati ya. Orang yang gak bisa menghandle urapan dan karunia dengan baik akan berurusan dengan Tuhan. Suatu hari Tuhan akan bilang, kenapa engkau mengejar kepuasan dirimu sendiri? Kenapa engkau mencuri kemuliaanku? Sering kita juga bertanya-tanya, Pak kalau gitu Mbok, kenapa Tuhan tuh masih sertai sih Pak orang-orang yang begitu Pak? Pelayanannya mah dahsyat banget Pak. Orang banyak ngejar dia Pak. Penyembuhannya, minyak urapannya gitu kan ya. Bikin orang pengen ngejar hamba-hamba Tuhan seperti ini kan.
Ini kalau saya jadi hamba Tuhan yang model begini nih, malah saya deg-degan, saya takut. Karena mata orang tidak melihat pada Yesus, tapi melihat pada hamba Tuhan. Dia didewakan mencuri kecemburuan hati Tuhan. Harusnya hamba Tuhan ini mengatakan, bukan aku ya, please, bukan aku, kamu sembuh, bukan aku. Yesus, ini minyak urapan minyak biasa, karena Yesus. Tapi banyak hamba Tuhan yang lupa ini, sehingga dia bilang, oh iya, makanya ya besok datang lagi ya. Kamu sakit apa? Ini, pasti besok Pak pulang ya, dioleskan dimanapun. Wah, itu sudah baik. Jadi sudah saya, dia mewakili, seolah-olah mewakili Tuhan, padahal dia sedang mencari kepuasan sendiri. Dia mengejar kepentingan diri sendiri, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia lupa bahwa semua itu cuma titipan. Saya juga pernah ditanya, saya nanya sama Tuhan, tapi kenapa kok hamba Tuhan itu kok masih Tuhan terus pakai? Tuhan jawabnya gini, kamu tahu nggak? Ketika Biliam bertobat itu, di sana nggak ada orang yang dapat aku pakai aja keledai itu ngomong. Kamu tahu nggak ketika banyak ahli Taurat orang-orang munafik, ya aku tegur nggak mau bertobat, aku ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Bisa ingat ya? Dasar kamu ini keturunan ular beludak, aku bisa ubah batu ini menjadi anak Abraham untuk menyembahku. Aku nggak butuh penyembahan. Orang yang munafik, keras teguran Tuhan. Jadi artinya, kenapa hamba-hamba Tuhan tertentu yang Anda lihat karismanya begitu dahsyat, kok Tuhan masih pakai kalau ujungnya dia akan tersesat dan akan tertolak? Ya karena pada saat itu hanya dia yang kebetulan bisa disaluri, dititipi urapan dari tempat yang maha tinggi. Berarti yang disayangi siapa? Bukan hamba Tuhan ini, tapi jiwa-jiwa yang mengangkat tangan dan berseru, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan selamatkan aku. Karena Tuhan mendengar jeritan jemaat-jemaat pada saat itu. Jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan dilihat pada saat yang paling cocok, yang paling siap ada di mimbar adalah hamba Tuhan itu, dia yang dipakai. Kalau Tuhan punya pilihan, ini sebenarnya Tuhan lebih pakai, ini kamu anak kecil aja nih, gantikan itu, aku mau turunkan dia, kamu yang naik. Lebih polos motivasinya. Ngerti Bapak Saudara ya? Jadi hati-hati dengan hal ini. Kita harus kembali, jangan hanya sibuk mengejar urapan dan karunia, karena itu memang yang paling banyak dicari orang, ya, karena sensasional ya, bikin orang heboh gitu ya. Kalau saya begitu-begitu, malah harus segera berlutut di hadapan Tuhan, berseru, Tuhan itu tadi bukan aku ya, itu kamu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan masih percayakan aku. Pada saat itu sudah harusnya begitu ya. Jadi mereka lupa bahwa itu hanya titipan. Oleh sebab itu tertolak dengan sangat keras di hadapan Tuhan. Sudah mengerti? Jadi harta yang pertama ini harta yang penting sekali untuk Anda kerjakan. Sudah kembali ke basic aja jadi orang Kristen. Jangan mengatasnamakan, bukan udah jadi Kristen lama, lu belum lahir kok udah Kristen, lu belum pelayanan kok udah pelayanan. Nggak jaminan. Tuhan nggak pernah hitung itu Bapak Saudara. Yang Tuhan hitung, sudah lu kumpulin belum harta rohani yang kuperintahkan. Seringkali kita lupa. Kita patokannya apa? Banyaknya pelayanan tuh banyak loh Tuhan, capek loh, Senin sampai ketemu Sabtu tuh pelayanan terus, yang minta didoakan, yang minta diusir setan, yang ini minta konseling ya. Tetap aja Tuhan bilang, terus kapan kamu akan menemukan harta yang pertama yang kuperintahkan kepadamu? Kapan kamu akan sediakan waktu untuk mengasihi aku? Kenapa engkau terlalu sibuk dengan perkara-perkara rohani dan melupakan perkara yang paling penting, yang tidak pernah diambil dalam kehidupanmu, yaitu hubungan intim dengan Tuhan? Maka Tuhan menegur Marta kan, dan lebih memuji Maria. Ditulis dalam firman Tuhan supaya kita bertobat. Marta kan komplain kan, Tuhan, buat cecekku ditegur lah Tuhan, ini capek loh Tuhan, masakin buat Tuhan minta ayam geprek, sambelnya pakai sambal bawang. Murid-murid Tuhan itu aduh, buat kalau ini aktivitas sampai keringetan, aku nyucinya aja begitu banyak. Cecek malah enak-enakan duduk di kaki Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan malah negur Marta kan, ya negur Maria. Tuhan bilang apa? Marta, kamu ini terlalu sibuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang kamu tidak mengerti. Seperti Maria ini memilih yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, tuh dipuji sama Tuhan. Saya yakin ini Maria ini juga kalau dia rajin intim dengan Tuhan, dia pasti bukan tipe pemalas. Itu sudah saya yakini. Kalau Anda rajin membangun hubungan intim dengan Tuhan, Anda pasti juga bukan tipe pemalas. Maka hati-hati. Banyak orang yang rajin dalam perkara rohani tapi lupa hubungan intim dengan Tuhan. Tapi orang yang rajin hubungan intim dengan Tuhan,
sudahlah perkara rohani itu gak usah didorong-dorong. Dia akan menjadi volunteer, mengajukan diri. Karena nggak tahan kerinduan yang berkobar-kobar ini pengen dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan. Nah, seringkali kita akan terjebak dan lupa kan, hanya sibuk dalam pelayanan dan lupa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, sekarang kembali ke saat teduh. Gimana sih cara bangun saat teduh? Jangan lupa, saya berikan 3 tips yang ampuh, yang sederhana. Yang pertama, kalau Anda mau bangun saat teduh, Anda harus tanya pada dirimu sendiri, janji sama Tuhan seperti ini, mau jam berapa? Udah, itu simpel aja. Kita mau saat teduh, bertobat, oke bagus. Mau jam berapa? Tiap orang beda-beda. Ada yang senangnya jam 5 pagi, monggo silakan. Ada yang mau jam 11 malam, silakan. Ada yang bisanya karena ibu rumah tangga, setelah anak-anak berangkat sekolah jam 10 sampai jam 11 ya boleh. Ya, mau jam berapa? Kalau sudah komit, ya komit, jangan dirubah-rubah. Belajar dari saudara tetangga kita ya, yang sehari aja 5 waktu sudah dipastikan, jam sekian. Ya. Kita ini saking bebasnya nih, jadi nggak menghormati Tuhan. Jadi nggak pernah cari wajah Tuhan. Mau jam berapa? Tentukan dan komit. Yang kedua, mau berapa jam? Ya, tadi mau jam berapa, sekarang mau berapa jam? Pak, aku ini sibuk. Aku siapkan jam 12 aja lah Pak. Iya, mau berapa jam? 15 menit. Enggak niat. Mending nggak usah sekalian. Benar. Tuhan sudah beri perintah minimal 1 jam. Kalau Anda dengar khotbah begini, jangan-jangan Anda komplain, kok khotbahnya agamawi banget sih? Enggak. Coba buka di perjanjian baru. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, siapa yang diajak? Murid-muridnya kan? Ada 3 yang spesial, hubungannya dekat sama Tuhan. Ya, punya hubungan yang lebih dekat, lebih akrab, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Disuruh ikut berdoa di Getsemani. Dan Tuhan menegur mereka ketika diajak ikut berdoa malah tidur, malah ngorok. Karena nggak terbiasa, nggak punya jam-jam intiman dengan Tuhan yang lama. Maka Tuhan berikan perintah yang jelas. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Petrus, Yohanes, Yakobus, kalau di sini ada namanya Linda, ada namanya Waluyo, ya kurang lebih gitu kan. Lanjutkan. Tuhan sedang ngomong itu pada namamu saat ini. Tidakkah sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku? Ada juga yang saking pintarnya, saya didebat juga. Itu Tuhan berdoa di Getsemani, kan dia berdoa untuk dirinya sendiri. Salah. Karena Tuhan itu di Getsemani itu sedang berdoa supaya murid-muridnya nggak gugur imannya. Dia hanya berdoa bagi dirinya sendiri itu cuma 3 kali pernyataan, dan itu saya yakin tidak lebih dari 5-10 menit. Tuhan kan doanya cuma gini, Tuhan kalau boleh sawan ini lalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Terus diulang lagi sampai 3 kali. Jadi 1 jam itu siapa? Dia berdoa menangisi, Tuhan jangan sampai Petrus nanti gugur imannya, jangan sampai Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Thomas, doakan. Luar biasa kan? Kalau coba mengerti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah melo berdoa lama hanya untuk dirinya. Dia sudah siapkan untuk menjadi korban penebusan sekali seumur hidup di kayu salib. Dia serahkan dirinya, dia serahkan nyawanya. Renungkan, 1 jam itu Tuhan berdoa bagi kita. Lah mosok, makanya Tuhan bilang mosok toh, sudah beri hidup bagi kamu. Mosok kamu cuma tak suruh doa bersama denganku 1 jam tiap hari? Enggak bisa. Betapa kerasnya dagingmu itu, sehingga kamu nggak pernah tunduk pada kehendak Rohku yang sudah tinggal di dalam hidupmu. Ya. Jadi berapa jam? 1 jam. Kalau Anda mau tawar, malah saya kasih antibiotik yang lebih keras. Pak, saya 1 jam nggak mau, Pak. Ya, saya kasih antibiotik yang lebih keras, yaitu di perjanjian lama. Padahal kita hidup di perjanjian baru kan. Harusnya dikasih obat antibiotik yang perjanjian baru sudah mempan, sudah bertobat. Tapi kalau ada yang masih keras, ya bolehlah saya kasih dosis lebih tinggi. Di perjanjian lama di kitab Maliaki pasal 4 kan ada persembahan persepuluhan. Nangkep ya? Persembahan persepuluhan itu coba Anda renungkan, nggak bicara hanya uang loh, tapi bicara juga seluruh hidupmu. Berarti seluruh waktu yang Tuhan beri. Nah, renungkan, kita dikasih Tuhan waktu berapa sehari? 24 jam. Kalau Tuhan minta 1/10 berarti berapa? 2,4 jam kan? Ayo pilih yang mana? Ya kan? Coba renungkan baik-baik toh. Yang kita kerja aja 8-10 jam rata-rata kerja. Ada yang kena macet, habis waktu udah 12 jam. Ada yang hobinya tidur, 8 jam kurang, nggak baca 10 jam. 12 habis waktu buat kerja, 10 jam buat istirahat, sudah 22 jam. 24 dikurangi 22, sisa 2 jam. Tuhan cuma minta 1 jam. Anda mau alasan apa lagi? Pak, buat me time Pak, buat waktu sendiri Pak.
Tuhan balasin WhatsApp, nonton IG Pak, YouTube, Facebook aja udah 2 jam Pak. Ya kalau gitu memang ya nggak heran kalau Tuhan bilang gua nggak kenal lu. Bener nggak? Tuhan cuma minta 1 jam dari 24 jam kuota hidup yang Tuhan berikan. Anda suruh kembalikan 1 jam kok nggak mau. Betapa beratnya hatimu untuk memberikan rasa cinta dan syukurmu kepada Tuhan ya. Jadi mau jam berapa, mau berapa jam, dan yang ketiga apa? Tentukan tempatnya di mana. Ini penting. Ada juga yang cari tempatnya tuh asal-asalan. Ternyata banyak gangguan. Nah makanya nggak jadi saat teduh. Dan ada malah saat rame-rame. Karena saking bisingnya Pak, anak datang, mama, saat teduhnya lagi intim terganggu. Ada yang bilang, Pak saya sudah rajin saat teduh. Ternyata maksudnya dia tuh doa bersama keluarga, suami dan istri. Itu bukan saat teduh. Itu mesbah keluarga, beda lagi. Yang Tuhan perintahkan adalah saat teduh. Harta rohani itu pribadi. Karena berada di bejana tanah liat masing-masing pribadi. Jadi carilah tempat yang tidak banyak gangguan, jamnya yang tepat, yang tidak banyak gangguan. Ada juga yang alasan begini, Pak, rumahku kecil Pak, kamar cuma 1 Pak, saya dan suami dan anak 3 Pak, ruang tamu juga sudah campur sama barang. Itu banyak alasan. Saya bilang sudahlah, kamar mandi dikeringin dipakai aja. Ya apapun harus jadi dong. Kan kita hanya butuh tempat untuk intim dengan Tuhan yang tidak banyak gangguan. Latihlah dirimu Bapak Saudara untuk mengumpulkan harta rohani ini, karena Tuhan yang memberikan perintah ini supaya cintamu itu terus terjaga. Makanya orang bilang, Pak kenapa ya cinta mula-mula aku hilang? Ya gampang, pasti saat dulu juga kendor, bolong-bolong kan. Iya, ya sudah, bangkitkan lagi, bertobat. Kalau enggak, Tuhan bilang betapa dalamnya kamu telah jatuh. Di Wahyu pasal 3 dikatakan begitu kan. Orang yang kehilangan cinta mula-mula, Tuhan bilang kamu telah dalam, kamu telah jatuh begitu sangat dalam. Ayat selanjutnya Tuhan bilang apa? Bertobatlah, kalau enggak aku ambil kaki dia dari tempatnya. Berarti enggak ada lagi jemaat tipe Efesus, yaitu jemaat yang tipenya adalah kehilangan cinta mula-mula. Berarti apa? Ya tertolak di akhir zaman. Tuhan bilang aku ambil kaki dia, artinya enggak ada lagi jemaat model begini. Ya, jadi sangat-sangat serius untuk mengerjakan harta yang pertama. Nah sekarang kita lompat ke harta yang kedua, yaitu apa? Harta pelayanan pendamaian. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 7 tadi Anda sudah mengerti bahwa oleh kemurahan Allah aku telah terima pelayanan ini, yaitu pelayanan pendamaian. Nah, apa buktinya bahwa pelayanan ini tuh kok Bapak bisa artikan pelayanan pendamaian? Ada dasar firman-Nya ya, saya nggak sembarangan. 2 Korintus 5 ayat 18. Kita baca, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan apa? Pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, yang telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu melalui perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami memohon kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi jelas ya, pelayanan ini adalah pelayanan pendamaian. Ini loh yang harusnya kita terima dan kita kerjakan, karena ini harta. Karena di 2 Korintus 4 ayat 1 pelayanan ini adalah pelayanan pendamaian. Di 2 Korintus 4 ayat ke-7 harta ini yang tersimpan di bejana tanah liat. Ya ini harta yang kedua, jenis yang kedua, harta pelayanan pendamaian. Sudah mengerti ya? Nah, harta pelayanan pendamaian ini kalau di 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-8 nanti Anda baca sendiri, juga disebut sebagai harta pelayanan Roh Kudus. Pelayanan pendamaian adalah pelayanan Roh Kudus, karena kita hidup di perjanjian baru. Jadi setiap orang percaya yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah ada Roh Kudusnya, harusnya apa? Sudah dipercayakan untuk mengerjakan harta yang kedua ini. Nah kok saya nggak pernah mengerti ya? Makanya sekarang diajar. Walaupun saya sudah pernah tahu Pak, tapi saya kok nggak pernah ada kerinduan ya? Ya karena harta yang pertama nggak pernah aku kerjakan. Ya, harta pelayanan pendamaian ini timbulnya karena ada kerinduan, dan munculnya pun karena dorongan kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus. Makanya coba Anda renungkan, jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun kok nggak pernah ada kerinduan melayani Tuhan. Yang melihat orang kerasukan setan malah berlari, melihat orang sakit malah gue juga ragu untuk doakan. Kok nggak pernah ada kerinduan ya untuk kerjakan harta pelayanan pendamaian ini? Kan harta pelayanan pendamaian intinya kan begini, harta pelayanan Roh Kudus. Berarti kita harus berani menjangkau jiwa untuk diperdamaikan dengan Allah. Baik orang yang kerasukan setan setelah bertobat kan diperdamaikan dengan Allah.
Orang yang sakit setelah sembuh diperdamaikan dengan Allah supaya mereka menerima Injil damai sejahteranya. Itu maksudnya pelayanan pendamaian. Kok nggak pernah ada kerinduan tuh Pak? Ya karena harta pertama pun tak pernah kau kerjakan dalam hidup. Ya, makanya ini saya bilang berjalan bersamaan, tidak boleh ada pisah-pisahkan. Nah, harta pelayanan pendamaian atau harta pelayanan Roh Kudus ini disebut sebagai harta rohani, harta yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Kenapa? Karena yang kita beritakan itu adalah Injil Yesus Kristus. Dalam Injil Yesus Kristus terbentang salib Tuhan yang menjadi simbol kematian, kebangkitan Tuhan. Itu yang kita beritakan, bukan? Makanya dikatakan pelayanan pendamaian itu harta yang sangat berharga. Jadi kalau bejana tanah liat kita ini menjadi sangat berharga itu bukan karena kita. Seringkali kita suka GR, oh Tuhan butuh saya ya, hebat ya saya ini ya. Karena banyaknya pujian dan tepuk tangan dari orang-orang membuat kita lupa kalau kita ini saat ini dipandang hebat, pandang lebih daripada yang lain. Sebetulnya bukan karena kita loh. Karena di dalam hidup kita ini ada bencana tanah liat yang tersimpan harta-harta tadi loh Bapak. Kita ini cuma dititipi sebetulnya itu harta itu yang dititipkan Tuhan tinggal di dalam bencana itu cuma titipan. Nah kalau kita nggak hati-hati kita bisa jatuh dalam berbagai dosa kesombongan. Ya. Jadi pelayanan pendamaian ini singkatnya apa Bapak? Singkatnya adalah harta pelayanan pendamaian ini berarti Anda harus mau punya gaya hidup bersaksi dan beritakan Injil. Maka saya bersyukur gereja ini itu luar biasa menurut saya. Gak pada buru-buru pengen pulang. Ya, tadi Bu Liana sudah bilang kalau bisa sampai 7:30 Pak. Saya bilang siap. Begitu saya bilang siap, saya lihat lah pujian penyembahan dan kesaksiannya udah lama bener nih. Gimana mau pulang 7:30? Makanya saya bilang sama tim saya sudah kita ngalah nggak usah kesaksian ya. Bener nggak Bapak? Ya. Jadi kita harus mau rajin bersaksi. Mau saya lihat 2 orang sudah mau bersaksi. Bentuk kesaksian sederhana apapun, itu Anda sedang mengumpulkan harta pelayanan pendamaian. Harta pelayanan pendamaian itu adalah punya gaya hidup, mau bersaksi dan mau beritakan Injil. Itu loh 2 harta. Itu loh harta pelayanan pendamaian maksud saya. Jadi jangan tinggalkan kesaksianmu, jangan tinggalkan pemberitaan Injilmu, karena itu harta yang dapat Anda bawa dan Anda nikmati ketika berjumpa dengan Tuhan di kerajaan surga. Anda bisa bawa dengan bangga, Tuhan aku sudah kumpulkan loh Tuhan, dan Tuhan tahu, ya aku tahu kamu mengasihiku. Sini masuk dulu sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah kerjakan 2 harta ini, Anda bisa bayangkan ketemu Tuhan kayak orang canggung. Yang suami istri harusnya mengerti maksud saya. Kalau Anda nggak pernah bangun hubungan pengenalan yang intim suami istri, komunikasinya buruk, kan kayak orang canggung. Ketemuan ya sudahlah, saling cuek-cuekan, padahal ya tempatnya nggak terlalu besar. Bayangin tuh, nggak pernah ngobrol, cuma ketemu suami buang muka, ketemu buang muka, karena nggak pernah ada kemauan dan kesengajaan membangun hubungan komunikasi yang intim antara suami istri. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, manifestasi utama seseorang yang dipenuhi Roh Kudus apa? Ini penting karena banyak orang berpikir gini. Oh, orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu manifestasinya dia berbahasa roh dan kalau dia doain orang, orangnya pada rebah Pak. Itu berarti dia dipenuhi Roh Kudus. Bukan. Manifestasi utama orang yang dipenuhi Roh Kudus itu yang paling penting adalah kerinduan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Itu yang paling penting. Anda jangan terkesima dengan karismanya. Ingat baik-baik ini. Jangan melihat kepada karunia dan manifestasi orang rebah atau enggak. Itu bukan ukuran utama. Ukuran yang paling penting seseorang dipenuhi Roh Kudus, ukurannya adalah masih ada nggak kerinduan untuk bersaksi dan beritakan Injil dengan kobaran api Roh Kudus. Itu yang paling penting. Jadi gimana dong caranya untuk terus bisa konsisten mengerjakan harta pelayanan pendamaian? Kalau tadi yang harta pertama kan melalui saat teduh yang intim dengan tips-tipsnya tadi. Kalau sekarang gimana caranya nih untuk mengumpulkan harta pelayanan pendamaian, yaitu rajin bersaksi dan beritakan Injil? Gimana caranya? Tidak ada cara lain, jadikan bersaksi, pemberitaan Injil sebagai gaya hidupmu sehari-hari. Sudah. Jadi jadikan gaya hidup. Kalau sudah gaya hidup ya rasanya ada yang hilang kalau aku ini nggak pernah bersaksi ya. Nah Anda kalau kehabisan stok kesaksian itu sudah gampang kok.
Ciri-cirinya orang yang nggak bisa bersaksi karena kesaksian apa ya, habis stoknya nih, mereka udah ketahuan. Berarti harta yang pertama pun nggak pernah dia bangun, makanya dia nggak bisa kesaksian. Harta yang pertama aja berkomunikasi intim dengan Tuhan nggak pernah dilakukan, dia nggak pernah bisa rasakan apa yang mau gua saksikan, ucapan syukur atas apa. Kehabisan stok ya, jadi itu sangat erat berdampingan dua harta ini. Dan ketahuilah, orang yang rajin bersaksi, orang yang rajin memberitakan Injil itu adalah senjata rohani. Nah, ini banyak orang nggak mengerti, banyak sekali manfaatnya. Orang yang rajin bersaksi beritakan Injil itu punya senjata rohani. Disebut Efesus 6 ayat 4 itu punya kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya, ada 7 senjata rohani, 7 senjata perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Salah satunya adalah kenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, bagi Bapak Saudara dan saudara-saudara yang masih muda di tempat ini, kalau Anda sedang mengalami banyak beban dosa dan beban masalah hidup yang silih berganti, tapi itu aja jenis dosanya, renungkan ini. Jangan-jangan memang Anda nggak pernah bersaksi dan nggak pernah beritakan Injil, makanya jatuh bangun di area dosa yang sama. Iya loh Pak, dulu aku jatuh dalam pornografi Pak dan masturbasi. Aku jatuh dalam percabulan dan kenajisan. Tapi waktu ikut retret Pak di puncak Pak, waduh saya kelepasan Pak, lega. Oh bersyukur Pak, tapi cuma tahan 2 minggu. Itu pulang udah masih menyala-nyala. Habis itu jatuh lagi dalam dosa yang sama. Waduh Pak, waktu saya ikut acara doa Pak di Cipanas Pak, itu rokok langsung saya buang Pak, saya injak demi nama Yesus. Saya sudah enggak merokok lagi Pak, ya cuma tahan sebulan. Habis itu merokok lagi. Pak, saya sudah buang itu semuanya. Amarah saya Pak, saya dulu gampang marah Pak, terus sulut sebentar, marah kalau nggak perkataan, tindakan semua pokoknya serem Pak. Tapi sekarang Pak, sejak ikut acara retret itu tuh, saya seperti disirami dengan roh damai sejahtera Pak. Amarah saya terkendali, tapi cuma tahan berapa hari. Kenapa ya? Karena Anda tidak mau kenakan kasut kerelaan memberitakan Injil yang menjadi senjata yang membuat iblis gemetar ketika mau menggocok Anda lagi. Ketika iblis membisikkan dusta di telinga dan pikiran Anda tidak berdaya untuk melawannya. Ingat 1 Petrus 5 ayat 8 apa? Lawanlah iblis. Yang sudah kamu bacakan, lawanlah iblis, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan mangsa. Nah, coba dibaca. Ada yang sudah ketemu? 1 Petrus 5 ayat 8. Apakah betul iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum hendak menelan mangsanya? Coba Anda baca. Betulkah? Sadarilah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu carinya mangsa apa orang? Orang. Carinya Anda. Yang dicari iblis itu Anda. Jadi kalau Anda selama ini belajarnya iblis cari mangsa, enggak. Anda mau kasih mangsanya itu babi geprek, ayam apa, enggak dimakan. Tapi ketika Anda terbuka untuk ditelan hidup-hidup oleh iblis, makanya Anda babak belur, jatuh dosa di dosa yang sama, jatuh lagi, judi lagi, pornografi lagi, masturbasi lagi, dusta lagi, gitu. Karena dia seperti singa mengaum-ngaum 24 jam. Yang diserang iblis adalah anak-anak Tuhan supaya semakin banyak gugur imannya dalam perjalanan mengikut Tuhan. Yang dicari adalah orang yang dapat ditelannya, bukan mangsa. Anda yang dicari. Nah terus gimana? Lah makanya punyalah gaya hidup bersaksi dan memberitakan Injil. Karena itu adalah juga senjata rohanimu. Ketika iblis membisikkan dusta, Roh Kudus akan aktif mengingatkan Anda. Hei Jonathan. Yang namanya Jonathan di sini, ganti. Hei, siapa? Terserah. Ya. Hei Simon, gitu ya. Yang namanya Simon juga itu. Jangan jatuh dalam dosa. Karena besok kamu mau melayani aku. Ya Tuhan siap. Gitu loh, berarti ya. Arti dari rajin bersaksi dan beritakan ini, Roh Kudus aktif mengingatkan. Jadi Anda begitu mau berbuat dosa, ingat oh iya ya. Besok aja sudah. Tapi keren banget tuh ya. Coba tuh. Sama pemain keyboardnya dulu mantep banget gitu. Biasanya itu berkali pemain musiknya keren, WL-nya keren ya. Begitu kita mau jatuh, Tuhan ingatkan, jari jemarimu itu harus kudus. Besok aku mau memakaimu,
Ketika engkau memainkan alat musik, hadiah pun datang menyertai. Amin. Oh iya ya Tuhan, iya ya. Oh enggak jadilah mengotori tanganku dengan dosa. Itu loh, kalau kita ngerti prinsip ini, kita akan dapat terus menjaga hidup kudus karena tahu prinsip kebenaran ini. Amin. Nah sekarang saya tutup saja dengan sebuah pertanyaan begini. Suatu hari Bapak Saudara, Tuhan akan bertanya kepada Anda seperti ini. Hai anakku, kalau suatu hari engkau sudah punya gaya hidup bersaksi dan rajin beritakan Injil, tapi ketika melalui kesaksian dan memberitakan Injil itu, cuma ada satu orang yang mendengarkan kesaksian dan memberitakan Injil, apakah kau tetap masih setia melakukannya? Ketika engkau sudah capek-capek bersaksi dan beritakan Injil, ternyata tidak ada respon iman yang mau bertobat. Ketika mereka dengarkan kesaksian dan Injil yang kau beritakan, apakah engkau masih tetap setia melakukannya? Coba Anda renungkan. Apa jawabanmu? Masih tetap setia? Betul? Apa alasannya? Kan Tuhan juga nanya apa alasannya. Kalau tetap setia apa alasannya? Enggak gampang Bapak Saudara. Karena saya pun melewati 7 tahun melayani Tuhan dengan pemberitaan Injil, menemplak orang hati bertobat, kembali kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Itu saya juga melihat nggak mudah. Ada 10-20 orang dengar Injil, ketika dipanggil maju ke depan, satu pun tidak ada yang maju. Itu jujur aja daging ini juga rasanya tuh Tuhan, udah capek-capek orang pada nggak ada yang maju meresponi panggilan Tuhan. Nggak mudah loh. Tapi kalau Tuhan nanya seperti itu, kalau saya sungguhkah ketika suatu hari nanti Anda dipakai Tuhan untuk bersaksi, beritakan Injil dan akan memanggil respon iman daripada pendengar, dan tidak satu pun yang peduli dengan respon panggilan. Bagaimana respon hati ini? Yang tanya Tuhan. Saya waktu ditanya Tuhan ini juga nggak berani sembarangan jawab. Saya pikirkan baik-baik. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan ada satu ayat yang ngomong begini. Bukankah Injil adalah kekuatan Allah yang menembak dosa orang segelap apapun akan dapat diterobos dengan Injil. Pertama-tama, bukankah kamu dulu yang pernah kuselamatkan? Itu yang harusnya kita jawab. Kita jawabnya apa? Tuhan, aku tetap mau. Walaupun tidak ada yang peduli dengan Injil yang kuberitakan, tidak ada yang mau dengerin kesaksianku, aku tetap setia. Karena Injilmu yang tersimpan di bejana tanah liat adalah kekuatan yang menyelamatkan aku. Pertama-tama kali, aku orang berdosa dan menyelamatkan. Aku harus beritakan Injil. Itu. Jadi artinya apa? Yang dicinta sama kita pertama kali adalah Injil dulu. Baru yang kedua cinta jiwa-jiwa. Jadi kita jangan bilang begini, Tuhan, kalau nggak ada orang yang meresponi berarti aku gagal Tuhan. Aku malas lah bersaksi menginjil. Apalagi yang pernah diludahi. Dan yang pernah diludahi belum? Belum ya? Bapak sudah? Udah waktu dibaptis. Besokannya ditangkorongin udah orang. Puji Tuhan. Sudah terima mahkota. Pernah dianiaya oleh karena Injil. Itu resiko. Makanya di ayat pertama, oleh kemurahan Allah, terimalah pelayanan pendamaian ini dan jangan tawar hati. Jangan tawar hati Pak. Maka Tuhan tadi nanya kan, kalau nanti suatu hari kamu menerima aniaya, menerima penolakan, Injil yang kau beritakan tidak dengar orang, jangan tawar hati. Karena ada harta yang begitu berharga disimpan di dalam bejana tanah liat itu. Amin Bapak Saudara. Bisa undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berfirman. Saya undang juga pemain musik dapat siap. Karena Engkau telah berfirman kepada kami dan mengajarkan rahasia kerajaan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Hamba bersyukur Tuhan telah berkata-kata bagi setiap kami. Kami sekarang mengerti bahwa kami sebagai orang percaya Tuhan, Engkau telah memberikan perintah yang jelas bahwa kami harus mengumpulkan harta di surga. Bukan setelah nanti kami berjumpa Tuhan di surga baru kami kerja dan kumpulkan harta itu. Melainkan saat ini mata hati kami terbuka, kami mau bertobat Tuhan. Oh, baru kami mulai mengerti hari ini bahwa ada tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kami yang tidak seharusnya kami abaikan. Maafkan kami Tuhan, kami suka cuek dengan perintah-perintah Tuhan. Kami anggap kedewasaan rohani dan lamanya kami jadi orang Kristen jadi patokan kami bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata malam hari ini Tuhan bukakan bahwa kami harus kembali pada cinta mula-mula. Kami harus kembali untuk mengerjakan harta rohani yang begitu berharga yang Tuhan simpan di bejana tanah liat yang penuh dosa ini. Makasih Tuhan, kalau penjunan yang ajaib, kami cuma alatmu, kami cuma bejana. Kalau ada yang Tuhan temukan gak layak Tuhan, kami siap untuk Tuhan remukkan kembali. Kami aman di tangan-Mu Tuhan. Tongkat gandamu menjaga kami. Gak apa-apa Tuhan, remukkan
angkat saja bencana ini. Bentuk lagi Tuhan, sesakit apapun kami siap, sesakit apapun kami rela. Di tangan-Mu kami aman. Walau kami sakit melewati penderitaan badani yang saat ini boleh kami jalani, tapi kemuliaan yang Tuhan berikan jauh lebih besar daripada kami tidak mau taat dan melewati persoalan dengan kekuatan diri sendiri. Makasih Tuhan, ini kami terbuka mata hati kami, jiwa kami seperti mendapatkan siraman yang segar dari surga. Dan Engkau saat ini sedang mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti bahwa harta ini harus kami kerjakan dengan tekun, dengan setia. Kami mau terus bayar harganya Tuhan. Kami berjanji harta pengenalan hubungan yang intim kita akan pernah kami tinggalkan lagi. Kami gak mau jadi orang yang sok sibuk Tuhan. Kami sediakan hanya 1 jam seperti yang Tuhan minta. Oh ampuni kami Tuhan, 24 jam sering kami habiskan hanya untuk kesibukan duniawi. Padahal Tuhan berkati kami siang hingga malam. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami. Bahkan Tuhan juga sertai kesehatan kami. Tapi kami lupakan 1 jam untuk menyapa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami juga gak mau karena sok sibuk dalam pelayanan kami merasa hebat, sehingga kami melupakan bahwa cinta kasih untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu tunggu. Maafkan kami Tuhan, kami telah begitu lama melupakan kebaikan dan kasih Tuhan. Kami lupa untuk berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kau pribadi yang agung dan mulia Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal pribadi-Mu. Kami gak mau hanya mengenal berkat-berkat-Mu Tuhan. Sudah terlalu banyak, sudah cukup Tuhan berkat-Mu, selalu cukup bagi kami. Kami mau kejar harta di bumi ini, karena semuanya akan sia-sia, semua akan kami tinggalkan. Tapi harta rohani, yaitu harta yang harus kami siapkan ketika kami berjumpa dengan Tuhan ini, kami yang mau mulai kerjakan Tuhan. Makasih Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu supaya cinta kami membara kembali, supaya roh kami menyala-nyala dengan cinta mula-mula. Karena itu kekuatan kami Tuhan, kami gak bisa mengerjakan harta pengenalan yang intim dengan Tuhan kalau Kau tak datang melawat kami. Ya Roh Kudus, curahkanlah api-Mu, bakar kembali nyala api Roh Suci di dalam batin kami yang sudah mulai padam. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan membakarnya. Kamilah kayu-kayu bakar yang hidup yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, bakar hati kami yang rindu untuk mau bertobat dan meresponi firman Tuhan. Kami percaya jika Roh Kudus dicurahkan, maka juga akan timbul kerinduan, bahkan timbul kuasa dan kekuatan untuk melakukan harta pelayanan pendamaian. Kami mau Tuhan ambil bagian dalam bersaksi. Kami mau jadikan bersaksi dan beritakan Injil sebagai gaya hidup kami sehari-hari. Tapi bukan dengan kuat gagahku Tuhan, tapi dengan kuat gagah Roh Kudus-Mu. Puji nama-Mu ya Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Ini tiba saatnya Tuhan, Kau yang datang mengurapi jemaat-Mu secara khusus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sebab tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oh barat nyala api cinta mula-mula itu hanya Engkau yang sanggup mengerjakannya. Oh Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, datanglah di tempat ini. Datanglah ya Tuhan Yesus. Jamah hati yang rindu, jamah hati yang mau sungguh-sungguh bertobat dan meresponi kepada firman Tuhan. Dengan cepat saja saya undang semua orang yang rindu untuk menerima jamahan Roh Kudus, rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, segera maju ke depan. Kalau Anda menemukan dirimu, kok kayaknya aku kering ya, kok kayaknya aku sudah kehilangan cinta mula-mula ya, kok aku kayaknya nggak pernah saat teduh lagi ya, berarti Anda orang yang dicari Tuhan. Datanglah maju ke depan, biar Roh Kudus menjamahmu. Saya tidak akan doakan, melainkan Anda cukup maju saja ke depan, angkat tanganmu, Roh Kudus akan menjamah ketika kau taat dan maju ke depan. Dia menantikan respon kakimu melangkah ke depan, dan ketika Roh Kudus dicurahkan, Anda bawa pulang itu api cinta mula-mula yang telah hilang, yang telah luntur di hadapan. Segera maju